Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zumaro dari Prodi S1 Manajemen 7A Bisnis Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan belanja bisnis dimsum kami untuk yang minggu pertama dan juga untuk minggu kedua. Untuk yang minggu pertama, saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang kami belanjakan. Yang pertama ada tepung terigu dengan sebanyak setengah kilo dengan harga 5.000, kemudian ada ayam filet sebanyak setengah kilo dengan harga 25.000, kemudian ada kaldu jamur sebanyak 5 piece dengan harga 8.000, kemudian ada minyak bawang sebanyak 1 botol dengan harga 10.000, kemudian ada daun bawang dengan banyak setengah ons dengan harga 2.000, kemudian ada tepung tapioka sebanyak setengah kilo dengan harga 6.000, kemudian ada wortel garam sebanyak 1 bungkus dengan harga masing-masing 5.000 dan juga 3.000, kemudian ada kulit dimsum dengan sebanyak 50 lembar dengan harga 10.000, kemudian ada merica bubuk sebanyak 12 bits seharga 8.000, kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih sebanyak 1/4 kilo dengan harga 10.000, kemudian ada minyak goreng sebanyak 1 liter seharga 10.000, kemudian ada mayones sebanyak 1 bungkus dengan harga 30.000, kemudian ada saus sambal dengan harga 1 bungkus 20.000, kemudian ada frozen atau isian dimsum masing-masing 1 bungkus dengan harga 83.000, kemudian ada mika sebanyak 50 piece dengan harga 10.000, kemudian ada kantong kresek dengan banyak 1 pak dengan harga 10.000, kemudian ada plastik es lilin dan juga tisu pentol masing-masing 1 pak dengan harga masing-masing Rp5.000, kemudian ada LPG sebanyak 1 dengan harga Rp18. Jadi dalam minggu pertama bahan-bahan yang dibelanjakan itu totalnya adalah Rp283.000 dengan total penjualan sebanyak 50 piece. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan belanja minggu kedua dengan total penjualan sebanyak 250 piece. Yang pertama ada bahan tepung terigu sebanyak 1 kilo dengan harga 10.000, kemudian ada ayam filet dengan banyaknya 1,5 kilo dengan harga 75.000, kemudian ada kaldu jamur sebanyak 5 pak dengan harga 5.000, kemudian ada wortel sebanyak 1 bungkus dengan harga 10.000, kemudian ada daun bawang sebanyak 1 ons dengan harga Rp4.000, kemudian ada tepung tapioka sebanyak 1 kilo dengan harga 11.000, kemudian ada kulit dimsum sebanyak 250 lembar dengan harga 35.000, kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih sebanyak setengah kilo dengan harga 20.000, kemudian ada tinwal atau box makan sebanyak 50 piece dengan harga 55.000. Jadi total laporan belanja pada minggu kedua yaitu sebanyak 225.000 dengan total penjualan sebanyak 250 piece. Sekian penjelasan dari saya mengenai laporan belanja minggu pertama dan juga minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursoliha. Saya dari Divisi Keuangan Kelompok Dimsum. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan belanja. Saya akan menjelaskan laporan belanja minggu ketiga dengan total penjualan 224 pieces. Untuk bahan-bahan yang perlu dibelanjakan pada minggu ketiga, yang pertama ada tepung terigu 1 kilo harganya 10.000, kemudian ada ayam filet 1,5 kilo 75.000, kaldu jamur 12 pieces 20.000, minyak bawang 1 botol 10.000, daun bawang 1 ons 4.000, tepung tapioka 1 kilo 12.000, wortel 1 bungkus 5.000, garam 1 bungkus 3.000, kulit dimsum 250 lembar 35.000, merica bubuk 5 pieces 5.000, bawang merah dan bawang putih setengah kilo 15.000, minyak goreng 1 liter 10.000, mayones 1 bungkus 30.000, saus sambal 1 bungkus 20.000, frozen untuk isian dimsum
Itu masing-masing satu bungkus totalnya 83.000. Kemudian ada tin wall atau box makan sebanyak 50 pieces 55.000. Kantong kresek 2 pak 20.000. Plastik es lilin 2 pak 10.000. Tusuk pentol 1 pak 5.000 dan LPG 1 dengan harga 18.000. Nah, untuk total semuanya adalah 445.000. Kemudian untuk laporan belanja minggu keempat dengan total penjualan 100 pieces. Untuk bahan yang harus dibeli itu ada 1 tepung terigu setengah kilo, harganya 5.000. Kemudian ada ayam filet 1 kilo, harganya 50.000. Wortel 1 bungkus 5.000. Bawang merah dan bawang putih seperempat kilo, 10.000. Daun bawang 1 ons 4.000. Tepung tapioka setengah kilo 6.000, kulit dimsum 100 lembar 20.000, mika 30 pieces 10.000, kantong kresek 1 pak 10.000. Totalnya adalah 120.000. Nah, itu tadi adalah laporan belanja untuk minggu keempat. Di minggu keempat, laporan belanja tidak terlalu banyak karena masih bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah dibeli pada minggu ketiga. Nah, itu tadi adalah laporan belanja minggu ketiga dan keempat. Total belanja yang telah kami paparkan merupakan laporan belanja yang tidak hanya untuk PO atau purchase order, namun juga untuk stok dan pembuatan menu yang lain, sehingga tidak bersih untuk pesanan dimsum saja. Sedangkan untuk total belanja sesuai dengan PO adalah sebagai berikut. Minggu pertama, total laporan belanjanya sebesar 110.000 dengan 50 pieces pesanan dimsum. Lalu, minggu kedua, total belanjanya sebesar 470.000 dengan 250 pieces pesanan dimsum. Minggu ketiga, total belanjanya yakni sebesar 300.000 dengan 224 pesanan dimsum. Sedangkan di minggu keempat, total belanjanya yakni sebesar 150.000 dengan pesanan dimsum 100 pieces. Manajemen operasional kami untuk mengatur stok dan pesanan adalah apabila pesanan yang ada kurang dari stok, maka kami akan menambah jumlah pembelanjaan untuk memenuhi pesanan, seperti yang terjadi pada minggu pertama dan kedua. Sedangkan apabila pesanan lebih sedikit atau sama dengan stok, maka kami tidak memproduksi lagi sampai memenuhi pesanan purchase order siap. Nah, itu tadi adalah laporan belanja dari divisi keuangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hikmatul Khairah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penjualan dimsum Yummy dari minggu pertama hingga minggu kedua. Laporan penjualan merupakan sebuah laporan yang memuat rincian dari hasil penjualan, dan pembuatan laporan ini kami lakukan dalam rentang waktu per minggu. Laporan penjualan memiliki peran penting dalam sebuah bisnis ataupun usaha, baik usaha berskala kecil maupun besar. Karena laporan ini memiliki fungsi vital dalam kegiatan bisnis, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan. Hal inilah yang menjadikan alasan pentingnya pembuatan laporan rincian produk yang terjual. Untuk minggu pertama, laporan penjualan dimsum Yummy adalah sebagai berikut. Untuk dimsum original terjual sebesar 9 pieces dengan harga 3.000 sehingga mendapatkan penjualan sebesar Rp27.000. Dimsum sosis terjual 7 pieces dengan harga 3.000 sehingga mendapatkan Rp21.000. Dimsum jamur terjual sebesar 7 pieces dengan harga 3.000 sehingga mendapatkan Rp21.000. Untuk dimsum keju terjual sebesar 12 pieces dengan harga 3.000 sehingga mendapatkan Rp36.000. Untuk dimsum crab stick terjual sebesar 6 pieces dengan harga 3.000 sehingga mendapatkan Rp18.000. Untuk dimsum udang terjual sebesar 9 pieces dengan harga 3.000 sehingga mendapatkan Rp27.000. Jadi, untuk penjualan minggu pertama kami berhasil untuk menjual sebesar 50 pieces dimsum, sehingga total penjualan untuk di minggu pertama adalah Rp150.000. Untuk minggu kedua,
Laporan penjualan dimsum Yummy adalah sebagai berikut. Dimsum original terjual sebesar 50 pieces dengan harga 3.000 per pieces-nya sehingga mendapatkan Rp150.000. Untuk dimsum sosis terjual sebesar 41 pieces dengan harga Rp3.000 sehingga mendapatkan Rp123.000. Dimsum jamur terjual sebesar 30 pieces dengan harga per pieces-nya Rp3.000 sehingga mendapatkan Rp90.000. Dimsum keju terjual sebesar 38 pieces dengan harga Rp3.000 sehingga mendapatkan Rp114.000. Dimsum crab stick terjual sebesar 46 pieces dengan harga Rp3.000 sehingga mendapatkan Rp138.000. Dan terakhir, dimsum udang terjual sebesar 45 pieces dengan harga Rp3.000 per pieces-nya sehingga mendapatkan penjualan sebesar Rp135.000. Jadi, untuk minggu kedua kami berhasil menjual sebesar 250 pieces dimsum dengan total penjualan sebesar Rp750.000. Untuk minggu ketiga, penjualan dimsum kami adalah sebagai berikut. Dimsum original terjual sebesar 40 pieces, dimsum sosis terjual 35 pieces, dimsum jamur terjual 30 pieces, dimsum keju terjual 45 pieces, dimsum crab stick terjual 39 pieces, dan dimsum udang terjual 35 pieces. Jadi dalam minggu ketiga kami berhasil menjual 224 pieces dimsum sehingga total penjualan kami adalah Rp672.000. Untuk minggu keempat, penjualan dimsum kami adalah sebagai berikut. Dimsum original terjual 18 pieces, dimsum sosis terjual 17 pieces, dimsum jamur terjual 15 pieces, dimsum keju terjual 19 pieces, dimsum crab stick terjual 13 pieces, dan dimsum udang terjual 18 pieces. Jadi, untuk minggu keempat kami berhasil menjual 100 pieces dimsum, sehingga total penjualan kami dalam minggu keempat ini adalah Rp300.000. Perkenalkan, saya Nuraini dari Divisi Keuangan Dimsum Yummy. Saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi antara laporan belanja dan juga laporan penjualan, sehingga laporan ini kami namakan sebagai laporan periode. Berikut merupakan rekapan laporan periode pertama hingga periode keempat. Diketahui dari periode pertama kita berhasil mendapatkan sales hingga Rp150.000 dari 50 pieces dimsum yang terjual. Lalu total voucher dan belanja yang keluar yakni sebesar Rp110.000 sehingga cash flow atau net income yang kita dapatkan adalah sebesar Rp40.000. Begitupun dengan periode selanjutnya. Pada periode kedua, kami berhasil mendapatkan net income sebesar Rp280.000. Pada periode ketiga, kami mendapatkan net income sebesar Rp372.000. Dan periode keempat, kami berhasil mendapatkan net income sebesar Rp150.000. Sehingga total net income yang kita dapatkan dari periode pertama hingga periode keempat adalah Rp842.000. For your information, minggu keempat ini adalah minggu terakhir kita berjualan bersama. Hal itu dikarenakan minggu besok kita akan melaksanakan ujian akhir semester, sehingga di minggu ini kita akan mengalokasikan gaji untuk teman-teman yang sudah bekerja sebagai hasil dari kerja keras kita semua selama perjualan dan membangun bisnis bersama. Untuk sistem pembagiannya telah kita tetapkan seperti sejak awal kita diskusikan bersama, yakni untuk divisi operasional 40% dari net income, divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi SDM masing-masing 20% dari net income, sehingga divisi operasional mendapatkan Rp336.800.000 untuk gaji mereka dan Rp168.400 untuk masing-masing divisi keuangan, pemasaran, dan juga SDM. Gaji ini akan kami berikan secara langsung kepada masing-masing koordinator divisi saat bertemu di kelas, sambil melaksanakan evaluasi untuk mengulas kembali masing-masing kinerja agar lebih baik untuk kedepannya. Sekian dari Divisi Keuangan, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat tahun baru.